luar biasa bagi Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Kita mengucap syukur di pagi hari ini kembali kita datang beribadah kepada Tuhan di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita percaya semuanya boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan sama-sama di pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya di pagi hari ini ada berkat Tuhan yang tercurah, ada janji-janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan sama-sama kita mau rendahkan hati kita di pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat nafas, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami datang kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kami, namun semua karena penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang mau serahkan ibadah kami di pagi hari ini, apapun keadaan kami sungguh percaya hanya Tuhan yang sanggup melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Selalu kami mengucap berkat, berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darnia di Pariaji. Tuhan selalu berikan kesehatan, panjang umur. Tuhan senantiasa memberikan hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan Tuhan dalam memimpin, mengembalakan gerejamu, melayanimu ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pelayanan Gembala Sidang kami banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami, apapun pergumulan, permasalahan yang boleh kami alami. Kami percaya kemenangan Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau siap datang Tuhan, layakkan setiap kami untuk kami kembali datang memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang di hadapan
Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya.
dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau walau lewati lembah, kami percaya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Bapakku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari gereja Tiberias. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Biar segala pujian, syukur, kemuliaan yang kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari gereja Tiberias yang percaya kita katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan, Bapak Ibu dan saya boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Boleh jumpai setiap kanan kiri kita. Katakan ku tak pandang dari gereja dan semua amin. Boleh sama-sama tepuk tangan pagi hari ini buat Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kita amin. Haleluya. Mari dengan hati mengucap syukur. Kita tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias dengan hati bersyukur sama Tuhan Yesus. Tak pandang dari gereja mana, boleh katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudariku. Mari katakan ku tak pandang dari suku mana. Katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari lebih dahsyat lagi kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami nyanyi dengan iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana. Mari sama-sama Bapak Ibu berdiri atas firman-Nya. Mari pagi hari ini seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang hidup. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama panggil nama Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami menyatakan dengan iman. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang percaya Tuhan dahsyat. Kita percaya Tuhan hidup dalam setiap kita, amin. Janjinya iya dan amin bagi yang percaya. Mari tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat karyanya yang dahsyat. Mari gereja Tiberias dengan hati bersyukur. Tinggallah Yesus selama-lamanya.
Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kami mau bersyukur. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hatiku percaya. Boleh angkat tangan kita katakan, Kaulah menara dan kota. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan Yesus, hanya padamu hatiku percaya. Mari katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sama-sama tak pergi dariku. Amin. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi katakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Bisa lebih dahsyat lagi katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Gereja Tiberias katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku. Mari katakan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setia-Mu. Mari Bapak Ibu sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu ini yang kami percaya takkan pernah. Dengan iman hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Amin. Bisa lebih dahsyat lagi. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari gereja Tiberias katakan, ku mau selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau terus bersyukur. Bisa lebih dahsyat lagi katakan, bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Buat kasih setia Tuhan, kita beri tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan, buat anugerahnya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus kekuatan setiap Bapak, Ibu, dan saya, boleh tepuk tangan dong lebih dahsyat lagi. Dia Allah sumber kekuatan setiap kita hari ini, bahkan selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus milik kami di bumi dan di surga. Engkau Allah sumber kekuatan setiap kami. Mari tepuk tangan. Yang percaya Dia hidup.
namun yang pasti Kau tetap. Mari angkat tangan kita, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Dengan iman selamanya. Hanya Tuhan Yesus kekuatan hidup kami, hanya Kau milikku. Amin. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yuk sama-sama Gereja Tiberias. Tak ku andalkan kekuatan, namun yang pasti, namun yang pasti, katakan Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kekuatanku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Boleh beri tepuk tangan buat Raja kita, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang memulihkan, nama yang layak disembah. Hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekali lagi. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang kembali bisa melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias. Kita percaya kita yang terus melekat sama Tuhan, terus menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, diurapi dengan minyak di akhir zaman. Kita percaya Tuhan pasti sediakan kemenangan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus. Dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap
di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari pagi hari ini sama-sama kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dengan judul yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beli rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati pandai, cerdas, dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu, dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, hendaknya kita melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu, serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita, dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia, dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat 5. Ketaatan adalah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan, karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar, dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan mari bersama-sama kita saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan.
mengatakan kalau makan tubuhnya akan bangkit hari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu dengan Yesus. Yesus mengatakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus nyatu dengan kita, Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besar anugerah-Mu, berlimpahlah kasih setiamu tidak berubah. Besar setiamu kepadaku. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mengucap syukur 22 Mei 2025 sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga, mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry, Gereja Tiberias Indonesia melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melayakkan setiap kami. Anugerah-Mu memampukan setiap kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh datang menyembah, memuji, bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kami mau terus melekat sama Tuhan. Hati kami mau terus diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami. Kami ucap berkat juga itu buat perayaan Tiberias Ministry yang ke-37 tahun pada hari Kamis. Kami percaya biarlah Tiberias dipakai lebih dahsyat lagi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Kami ucap berkat bersama keluarganya, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi menangkan jiwa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup.
Sekali lagi sama-sama katakan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, Engkau Allah kami yang hidup. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari dengan sikap hati menyembah sama Tuhan Yesus. Jiwaku merindukanmu, Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang hidup. Jiwa kami, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang, mari kita jadikan lagu ini doa setiap kita. Jiwaku, jiwaku merindukanmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang, dengan hati menyembah sama Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Mari lebih lagi bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Kau sumber, oh pengharapanku, penolongku. Kami katakan, ya Allahku, oh tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami katakan dengan iman kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami ada hari ini semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Mari angkat tangan kita gereja Tiberias. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Ku bersyukur
Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Buka hati kita. Mari pagi hari ini lebih lagi mengucap syukur. Ku bersyukur kepadamu. Hanya Yesus sumber pengharapan, satu-satunya kekuatan kami. Oh penolongku, ya Allahku, tiada yang. Kita boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti, oh tiada yang seperti. Dengan iman mari nyatakan, tiada yang seperti. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang punya sorga. Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup di dalam hidup orang percaya. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar, sehingga hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kehidupan kami. Selama kami setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji adalah setia di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami bawa hidup kami bawa iman kami untuk mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pagi ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati urapi setiap kami ya Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Nias, juga di live streaming dimanapun berada. Roh Kudus urapi kami, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini dengan setia. Kami menyambut kembali saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Shalom. Apa kabar saudara Bapak Ibu hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati, amin. Siapa yang mengucap syukur pagi ini boleh beribadah pada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya ada berkat firman Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kasih salam lagi kanan kirinya, berikan senyum, katakan selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Siapa tahu tadi ada yang datang belum salam kanan kiri, puji Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan juga siapkan catatannya. Sungguh senang jumpa dengan saudara pagi hari ini. Saudara dan saya di pagi hari ini kita terima berkat yang baru dari firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Yosua pasalnya yang ke-6. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama. Yosua pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya baca 3 dan 4, nanti di ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Yosua pasalnya yang ke-6, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima.
Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang sudah sampai di sana, sama-sama yang sudah sampai di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin, puji Tuhan. Ayat 3 dan 4 saya baca terlebih dahulu. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Ayat kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul, tembokmu tidak lebih besar dari Tuhanmu. Katakan amin. Sekali lagi, tembokmu tidak lebih besar daripada Tuhanmu. Tembok di sini adalah gambaran satu penghalang atau gambaran satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap manusia. Ya, kalau saudara membaca ayat yang tadi kita sudah baca, kita sudah dengar, ya saudara-saudara, saya percaya saudara pasti sudah bisa mengira-ngira ya apa yang dimaksud di Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Ya, benar, tembok Yeriko. Ya saudara, tembok Yeriko, ya saudara, adalah satu tembok yang sangat unik saudara. Kenapa saya katakan unik? Tembok ini saudara, yang pertama dibangun di kota kuno. Kota Yeriko itu adalah salah satu kota terkuno, kota yang terlama di dunia ini. Iya saudara. Dan kenapa saya katakan unik? Karena tembok ini saudara, banyak orang mungkin hanya berpikir temboknya ya seperti tembok biasa. Tembok ini saudara artinya tidak seperti tembok biasa. Tembok ini dibangun 2 lapis. Jadi tembok ini saudara benar-benar tebal. Satu lapisnya itu tebal sekali. Jadi kalau 2 lapis saudara itu benar-benar tebal. Ya, jadi benar-benar pertahanan kota Yeriko ini saudara dibuat atau dibikin sedemikian rupa. Ya saudara, oleh masyarakat di kota Yeriko. Siapa yang membangun tembok Yeriko? Masyarakat Yeriko sendiri. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang orang-orang asing, musuh-musuh mereka, orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Feris, ya saudara, itu tidak bisa menembus mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yaitu yang namanya Kanaan. Ya, kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini secara khusus namanya Kanaan. Saya pernah sampaikan kepada saudara Bapak Ibu, Kanaan ini besar, ya di dalam Kanaan itu ada kota-kota. Di dalam Kanaan ada 7 suku bangsa Israel. Jadi Kanaan ini kalau di Amerika Serikat kira-kira seperti state. Ya, kalau di Amerika state itu Florida, ya saudara, California itu state. Ya, kira-kira seperti itu, saudara. Jadi Kanaan ini seperti state, di dalamnya ada kota-kota. Ya, dan di sanalah ya bangsa Israel menemukan tantangan pertamanya untuk merebut yang namanya kota Kanaan. Tuhan sudah berjanji bahwa Kanaan akan diberikan kepada Israel. Amin. Ketika mereka masuk di Kanaan, ya sudah, tembok Yeriko ini adalah tantangan pertama, tantangan iman. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, tantangan iman. Ya saudara, tantangan iman kita hadapi setiap hari. Tapi percayalah, imanmu kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan pergumulan kita. Segala penghalang, bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita melihat kemenangan yang gilang gemilang dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai sedikit pengetahuan berkat yang baru bagi setiap kita, kira-kira tembok Yeriko itu seperti ini saudara Bapak Ibu. Ya saudara, ini foto asli tapi ya saudara ya, bukan foto ilustrasi. Kira-kira seperti ini. Ya saudara, tembok Yeriko dilapis dua tembok saudara, dua lapisan yang sangat tebal. Beberapa fakta tentang tembok Yeriko. Berfungsi sebagai tembok pertahanan dan penjaga banjir. Jadi ada juga untuk lingkungannya saudara supaya tidak kebanjiran. Artinya adalah benteng kota. Tembok
ini tembok kota tertua, ya sampai sejauh ini diperkirakan sekitar 9.000 sebelum Masehi, ya saudara. Dan tembok ini terbuat dari batu kasar yang tidak diolah. Lokasinya di sebelah barat kota Yeriko, diperkirakan tingginya 14 meter, tebalnya 6 meter, terdapat 2 jenjang atau 2 lapisan tembok. Yang terakhir saudara, Yeriko, ya saudara, dianggap tidak terkalahkan karena dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Nah, ini saudara ya, yang ketujuh ini ya saudara adalah salah satu jawaban dari pertanyaan. Ada orang yang bertanya, kritis bertanya, kenapa harus tembok Yeriko yang diruntuhkan? Jawabannya ada di nomor 7 tadi saudara. Karena apa? Karena tembok Yeriko dilindungi atau dibuat ya saudara karena untuk penyembahan dewa-dewa Kanaan. Allah adalah Allah yang pencemburu. Allah kita adalah Allah yang tidak senang. Ya saudara, kalau saudara dan saya, contohnya bangsa Israel, sudah diperintah berkali-kali. Hanya Allah yang disembah, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Ya saudara, bahwa Tuhan tidak berkenan ketika mereka berpaling, ya saudara, dari Allah. Hatinya terbagi dua, hatinya bimbang, Tuhan tidak berkenan. Maka segala yang menghalangi ya saudara perjalanan bangsa Israel ya saudara untuk janji Tuhan digenapi atas hidup mereka. Janji Tuhan ya saudara bahwa Tuhan memberkati mereka di tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Janji Tuhan hidup mereka, keturunan mereka berbahagia sampai selama-lamanya. Maka janji Tuhan digenapi. Segala roh penghalang, segala tembok penghalang harus dihancurkan, harus diruntuhkan oleh karena nama Tuhan yang hidup. Siapa yang percaya Allah kita hidup, Tuhan kita dahsyat, yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Siapa yang percaya masuk minggu baru ada berkat yang baru. Masuk minggu baru ada mujizat baru. Katakan amin. Yes, apapun bagian hidup saudara, apapun maksud saya, apapun latar belakang saudara, pekerjaan saudara, profesi setiap saudara dan saya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, percayalah penuh kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Siapa jadi lawan kita? Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingatkan melalui hancurnya tembok Yeriko, runtuhnya tembok Yeriko. Yang pertama, ya saudara, bahwa puji-pujian membuka kuasa Tuhan. Sekali lagi, puji-pujian membuka kuasa Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Kita lihat bersama-sama. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, bersorak bagi Tuhan. Amin. Yes, memang di sini tidak secara spesifik satu kata dikatakan atau memakai kata apa, kata bersorak, tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan, saudara dan saya kita bersorak, ya sudah karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Karena janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, bersorak bagi Tuhan. Ya artinya sorak-sorai, pujian penyembahan kita itu sangat-sangat berarti, sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Puji-pujian menarik kuasa Tuhan. Kita tahu tembok itu runtuh bukan karena caterpillar, bukan karena barang berat, bukan karena usaha manusia yang berusaha untuk menghancurkannya dengan alat-alat berat, no. Tapi dengan cara Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, cara Tuhan. Ya saudara, cara Tuhan itu unik dan ajaib saudara. Ya, ada salah satu penginjil dan juga penulis saudara, Paul Baloche berkata, pujian bukanlah respon atas kemenangan. Pujian penyembahan kita adalah jalan menuju kemenangan. Jadi pujian penyembahan saudara dan saya, ya kita percaya kepada janji Tuhan. Bukan ketika kita sudah lihat bahwa tembok itu sudah hancur lalu kita bersorak, no. Tapi tembok itu belum runtuh, kita sudah bersorak. Amin. Bangsa Israel sudah bersorak ketika mereka mendengar ada bunyi sangkakala yang panjang bunyinya. Ya sudah, sangkakala, bunyi sangkakala itu dari sangkakala tanduk domba itu saudara. Kalau saudara, saya pernah sampaikan di tempat ini, kalau saudara cek di Google itu bentuknya dari tanduk domba yang ditiup, ya bunyinya kurang lebih kira-kira. Ya saudara, di YouTube ada banyak. Ya saudara, dengar aja di YouTube sendiri. Kalau saya pasang YouTube di sini nanti kena copyright saudara. Ya jadi kira-kira demikian saudara, bunyinya panjang, artinya ya bangsa Israel ya menyembah, memuji, bersorak bagi nama Tuhan.
Ya, dan saudara dan saya kita tahu apa yang terjadi, bahwa ketika pujian dinaikkan, ketika sorak-sorai ditinggikan, dinaikkan, ya saudara, bahwa ada kuasa yang terjadi balik pujian orang percaya. Amin. Siapa yang percaya pujian penyembahan orang percaya menghasilkan kuasa mujizat. Amin. Ya saudara, saya teringat satu kali, ya saudara, ketika Saul, Raja Yehuda, Raja Israel, ya saudara, dia terkena serangan kuasa gelap, roh jahat. Ya, Saul ini kita ini sedikit saudara ya, karena kuasa pujian penyembahan itu sangat luar biasa. Dan Saul menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bisa menenangkannya, karena dia dilingkupi stres kuasa gelap, roh jahat, ya, sehingga dia butuh ketenangan, sehingga dia butuh yang namanya kedamaian. Ya, anak buahnya Saul cari orang, ya, ada salah satu anak buahnya berkata ada anak dari seorang Isai namanya Daud. Ya saudara, dan Daud sudah dipanggil masuk kepada kerajaannya Saul. Dan ketika Daud datang membawa alat musik yang dipakainya biasanya untuk menyembah Tuhan, ya saudara, yang terjadi sangat luar biasa. Roh jahat yang ada pada Saul seketika itu juga langsung undur dari Saul. Artinya saudara, roh jahat itu dikalahkan oleh pujian penyembahan orang percaya. Yang percaya katakan amin saudara. Kalau saudara lihat dia di 1 Samuel 16 ayat 23, saudara boleh buka di Alkitab saudara. Tapi saya tampilkan ini saudara di dalam bagian yang lain di New King James Version. Karena di sini ada kata yang sangat menarik saudara. And so it was whenever the Spirit from God was upon Saul, that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. Kita lihat di sana saudara kata refresh dan kata well. Ada kata di sana di kalimat terakhir distressing spirit. Ya, setiap manusia ya saudara pingin hidup bahagia. Katakan amin. Tapi lagi-lagi saudara, tantangan, halangan, penghalang, tembok yang dihadapi oleh manusia menghasilkan itu roh ketakutan, roh distress itu tadi saudara. Roh yang namanya stres, ya, ketakutan, kecemasan, anxiety, ya saudara, bagi setiap orang yang menghadapi tantangan pergumulan. Saya nggak tahu hari ini penghalang yang saudara hadapi apa. Saya nggak tahu hari ini tembok penghalang yang kau hadapi apa, seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi satu hal saya percaya, bahwa pujian penyembahan orang percaya itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Datang bawa hatimu yang tulus, datang bawa hatimu, imanmu yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa saudara dan saya, hati kita yang menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan kuasa mujizat, kemenangan, sukacita, kemuliaan, damai sejahtera terjadi bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang kompak dong sama-sama sekali lagi. Yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saul tiba-tiba langsung apa saudara? Langsung merasa refresh. Ya saudara, diperbaharui. Ya saudara, ada ketenangan, ada sukacita, ada kuasa yang sedang bekerja. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya saudara, jangan anggap sepele pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Lagu rohani saudara dan saya, kita harus percaya bahwa ada kuasa, ada berkat, ada mujizat di balik lagu-lagu rohani penyembahan kepada Tuhan. Amin. Apalagi lagu-lagu rohani yang tipenya banyak. Ada yang lagu rohani tentang yang pertama ya saudara, itu penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua ya saudara, contoh ya penyembahan kepada Tuhan, contoh mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Ya, how great is our God, sing with me, how great is our God. Itu nggak ada lain selain pribadi Tuhan. Itu mengagungkan Tuhan. Ada juga lagu rohani yang contoh misalnya ya kan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Berbicara tentang apa? Ketaatan, kesetiaan daripada setiap anak-anak Tuhan. Iya saudara. Tapi itu lagu rohani. Iya saudara. Jadi banyak tipenya. Yang terutama saudara dan saya hari ini kita harus ya saudara memiliki, dan saudara dan saya harus memahami, kita harus miliki dalam kehidupan kita adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Itu adalah fokus yang sangat luar biasa. Katakan amin. Tembok itu hancur bukan karena
Ya sekali lagi bukan karena usaha manusia. Tapi Tuhan ingin katakan kepada manusia, karena engkau menyembah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Amin. Gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, senantiasa mengajar. Saya selalu mengingat kata-kata beliau. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat senang untuk disembah. Tuhan itu sangat senang disembah. Ya, Tuhan itu sembah Tuhan Yesus. Waktu acara Natal beliau berkata kepada saya, Tuhan itu sangat senang disembah, Jeffrey. Jadi sembahlah Tuhan, sembahlah Allah kita yang hidup. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, ketika umat Tuhan, semua orang menyembah Tuhan. Di acara Natal di GBK, saudara Bapak Ibu, hujan tidak turun setitik air pun. Ada bintang, ada bulan. Tuhan Yesus berkenan kepada setiap pujian penyembahan. Orang percaya, semua orang-orang yang menyembah Tuhan diselamatkan, diberkati, melihat kasih Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kedamaian sejahtera, sukacita dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka alam pun, ya saudara, memuji menyembah Allah yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu sebabnya mengajar kepada saudara dan saya, kalau kita tahu betapa dahsyatnya kuasa pujian penyembahan, hati-hati ya saudara dalam memilih lagu. Ya saudara, hati-hati saudara, ya ada lagu Pak, enak banget Pak, ya lagunya galau Pak, pokoknya sesuai dengan hati saya Pak, ya pokoknya ini mewakili perasaan saya Pak. Lumpuhkanlah ingatanku, lumpuh beneran loh nanti. Ya saudara, bosan Pak, ya lagu rohani Pak, ya saya masih muda Pak, ya lagu zaman now dong Pak. Di malam dendang ini, kamu manis kayak madu, ya elah. Madu dan gak judul, madu dan garam. Saudara dan saya kita harus jadi garam dan terang. Amin. Garam dan terang saudara. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan atas hidup saudara dan saya. Program hidup saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Saudara dan saya percaya penuh bahwa ada kuasa pujian di balik pujian penyembahan orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu bebas, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, tidak kekurangan segala yang baik bagi hidup orang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, banyak sekali saudara saya menerima kesaksian yang sangat indah dari setiap jemaat Tuhan ketika mereka bersaksi, bercerita betapa luar biasa ketika mereka menyembah Tuhan. Ada kelegaan, ada mujizat yang harusnya divonis tidak ada harapan, ya harus operasi. Tapi tiba-tiba ketika menyembah Tuhan, roh Allah beserta dengan orang-orang yang percaya. Roh damai sejahtera Tuhan menyertai orang-orang yang menyembah Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang menyembah Allah, yang meninggikan nama Tuhan, di sana ada damai sukacita. Amin. Siapa yang percaya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kehidupannya. Amin saudara, sembah Tuhan Yesus. Bawa pujian sembahmu. Kalau saudara berkata, Pak saya gak bisa nyanyi. Ya nah saya tahu nih pasti ada orang yang ngomong begitu. Pak, pujian penyembahan itu kan berhubungan dengan nyanyian. Gimana kalau saya gak bisa nyanyi? Enggak apa-apa. Tuhan gak marah kalau saudara gak bisa nyanyi. Ya saudara, yang Tuhan perhatikan adalah ketulusan hati, kesungguhan hati. Hati harus menyembah, hati harus tunduk kepada Tuhan. Ya saudara, worship itu artinya penyembahan. Penyembahan itu artinya tunduk saudara, menyembah. Ya, tidak ada worship yang mohon maaf ya saudara, worship itu harus tunduk, harus menyembah. Nggak ada yang sombong, nggak ada yang meninggikan diri sendiri, nggak ada yang mencari keuntungan sendiri. Tapi ketika saudara dan saya meninggikan, menyembah Allah yang hidup, saudara dan saya, kita harus datang dengan ketulusan hati, maka Tuhan perhatikan. Kenapa? Karena ketulusan hati. Tuhan tidak memperhatikan saudara bisa nyanyi do re mi fa sol. Puji Tuhan kalau bisa nyanyi do re mi fa sol la si do. Kalau nggak bisa nyanyi do re mi fa sol la si do, ya nggak apa-apa. Amin? Iya saudara. Contoh saya saudara. Apakah saudara pernah melihat mendiang pendeta Pariaji Gembala Sidang saudara dan saya bernyanyi? Tidak pernah. Tapi pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang saudara dan saya hari ini, beliau dikaruniai oleh roh pujian penyembahan, roh Allah. Artinya setiap saudara dan saya, kita punya talenta yang Tuhan percayakan secara masing-masing. Amin. Tapi semua orang punya hati. Yang setuju katakan amin. Iya, setiap kita diberikan hati. Pakailah hati untuk
menyembah. Memang gak semua orang diberikan talenta untuk bernyanyi. Memang gak semua orang suaranya bisa riff and runs. Suaranya bisa gitu saudara. Iya kan, tingginya 9 oktav, Maria Carey aja lewat. Iya saudara. Tapi semua orang pasti punya hati. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita terus hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita menyembah Tuhan Yesus. Mujizat pasti terjadi bagi orang-orang percaya. Kita berikan pujian tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita diingatkan bahwa ketaatan akan membawa mujizat yang ajaib, yang indah bagi orang-orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Yosua pasalnya yang ke-6. Ayat 12 sampai dengan 15. Saya baca 12 sampai 14. Nanti di ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15 bersama-sama. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali. Dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Amin. Ya saudara, cerita ini saudara, ini menggambarkan ketaatan penuh, full submission kepada kehendak firman Tuhan. Tuhan katakan kepada Yosua, katakan kepada bangsa ini, kepada umatku, kelilingi tembok ini, kelilingi kota ini. Selama 7 hari lamanya. Jadi 7 hari lamanya ini saudara sehari sekali. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, hari ketiga, sampai di hari ke-7 itu kelilingnya 7 kali saudara. Dan Tuhan sekali lagi ingin berbicara kepada hidup saudara dan saya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu di atas logika dan nalar manusia. Kalau manusia bisa pintar, pandai, cerdas, saya percaya saudara itu karena apa saudara? Karena anugerah kebaikan Tuhan. Ya saudara, ketaatan kepada firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya. Kalau kita taat, kita selamat. Kita taat, lihat berkat. Orang taat pasti lihat mujizat. Yang percaya katakan amin. Saya catat di sini saudara, hidup dalam Tuhan, kadang kita melihat ada perkara-perkara yang gak masuk akal dan sulit dimengerti. Namun jika kita mau taat dan percaya, maka mujizat pasti terjadi. Yang setuju bilang amin saudara. Sering kita menghadapi perkara-perkara yang kita gak ngerti, betul? Sering kali kita menghadapi tantangan-tantangan persoalan yang aduh Tuhan, ya ini kira-kira bagaimana ya? Ini kira-kira bisa nggak ya? Ya ini seperti nggak masuk akal. Ini seperti nggak ada harapan lagi Tuhan. Ini seperti ya kayaknya nggak mampu ya Tuhan. Kayaknya nggak bisa ya Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya mau berjalan dalam ketaatan penuh. Sama-sama katakan dengan saya, ketaatan penuh. Yes, ketaatan penuh. Untuk benar-benar mengasihi firman Tuhan. Benar-benar mengikuti kehendak firman Tuhan. Saudara dan saya, kita akan terheran-heran melihat kasih dan kebaikan Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Di ujung jalan sana, saudara dan saya akan mengucap syukur, mengangkat tangan dan bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus menyediakan berkat-berkatnya, mujizatnya, kemuliaannya, sukacitanya, keajaibannya bagi orang-orang yang taat setia sampai di garis akhir. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Ya saudara, itu sebabnya saudara pagi hari ini saudara dan saya tidak ada perkara yang terlalu sulit buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua tergantung ketaatan iman saudara dan saya kepada Tuhan. Bagaimana kita submit kepada Tuhan itu akan menentukan perjalanan kehidupan kita. Ya, minggu lalu kalau saudara ingat, ya saya baru menyampaikan firman Tuhan, apa yang dicari oleh Petrus dan teman-temannya ternyata secara manusia mereka nggak dapat. Mereka cari ikan, mereka menjala ikan, mereka nggak dapat apa-apa. Mereka pergi ke tengah danau Tiberias, tidak dapat apa-apa. Malam hari mereka sudah mencari ikan, harusnya biasanya secara ilmu menangkap ikan kalau malam hari dapat, mereka tidak dapat apa-apa. Karena mereka tidak menyertakan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan profesi pekerjaan kita. Amin. Bagaimana melibatkan Tuhan? Taat kepada firman Tuhan, cari firman Tuhan dulu. Doa kepada Tuhan lebih dulu. Cari doa dulu, cari Tuhan lebih dulu. Saya tanya sama saudara minggu lalu.
Iya saudara, pertanyaan yang sama. Saya tanya sekarang sekali lagi ya saudara ya. Siapa yang percaya bahwa doa adalah senjata utama orang percaya? Doa adalah senjata utama orang percaya. Amin. Kalau kita percaya bahwa doa adalah senjata utama orang percaya, harusnya kita melibatkan Tuhan di awal perjalanan hidup kita, bukan ketika semuanya sudah tidak ada harapan lagi. Bisa paham maksud saya? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi perencanaan hidup kita, cari Tuhan dulu, doa dulu. Doa adalah senjata utama. Amin. Mari kita berjuang, mari kita belajar, mari kita berusaha. Untuk saudara dan saya kita taati kebenaran firman Tuhan. Jangan kita ngobrol sama orang dulu, tanya sama orang dulu, cari pengetahuan di kanan kiri terlebih dahulu. Ketika keadaan sudah sulit, ketika keadaan sudah mentok, situasinya sudah sulit, akhirnya baru cari Tuhan. Halo, itu namanya bukan senjata utama, saudara Bapak Ibu. Senjata utama harusnya dipakai yang paling utama. Amin. Ya, sehingga saudara dan saya kita dituntun pada kebenaran kuasa firman Tuhan. Taatlah, engkau dan aku akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Bangsa Israel ini saudara, mereka melihat bahwa ya saudara, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kita adalah kumpulan orang-orang yang sudah mengalami janji Tuhan. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya? Amin. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara harus percaya bahwa kebaikan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya setiap hari. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan di masa lalu, Tuhan yang sama akan mengenapi janji firman-Nya bagi saudara dan saya setiap hari, bagi setiap kita orang-orang yang percaya, taat setia, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, Ibrani 11 ayat 30. Sama-sama saudara kita baca saudara. Ibrani 11 ayatnya yang ke-30. Ini bagian yang terakhir. Kita persiapkan diri kita, setelah ini kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan bawa yaitu persembahan syukur kita. Kita baca 1, 2, iya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Katakan sama-sama dengan saya, karena iman. Ya. Yang ketiga hari ini, yang terakhir saudara, bahwa kita diingatkan bahwa tidak ada tembok penghalang yang terlalu besar bagi orang percaya. Tidak ada penghalang yang terlalu sulit bagi orang percaya. Karena iman, sekali lagi. Ibrani 11 ayat 20 berkatakan, karena iman. Jadi kembali kepada iman saudara dan saya. Kalau imanmu juara, imanmu menang, imanmu sembuh, imanmu sehat, imanmu berhasil, terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Kalau imanmu hari ini melihat ada berkat yang baru, ada pengharapan yang baru, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan imanmu. Amin. Alkitab mengatakan Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya. Serahkan apa yang kita percaya, serahkan sama Tuhan. Bertobatlah dari segala kebimbangan, bertobatlah dari segala kekhawatiran, tinggalkan semua hidup yang lama. Katakan sama-sama dengan saya, tinggalkan hidup yang lama. Ya. Tinggalkan semua kebiasaan yang lama, bertobatlah penuh, percayalah penuh, dan percayalah saudara. Thomas bertobat penuh, maka hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Paulus percaya penuh, hidupnya disertai Tuhan luar biasa. Petrus percaya penuh, hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Pertobatan membawa saudara dan saya kepada kedamaian. Amin. Jangan kita hanya sadar, tapi kita tidak bertobat. Bertobat artinya sungguh-sungguh tinggalkan yang lalu. Jangan lakukan lagi apa yang sudah lalu. Jangan lakukan juga apa yang kesalahan baru juga tidak saudara. Artinya saudara dan saya sungguh-sungguh kita percaya penuh bahwa Tuhan sanggup untuk mengadakan segala yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Terjadi sesuai dengan imanmu. Amin. Saya nggak tahu iman saudara seperti apa. Artinya apa yang sedang kau imani, apa yang sedang kau doakan, tapi tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Amin. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saya tutup saudara Bapak Ibu dengan satu. Saudara boleh ikut sama-sama baca dengan saya. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Bersama-sama dengan saya. Bukan masalahku yang besar, tapi Tuhanku yang besar. Bukan penyakitku yang besar, tapi Tuhanku yang besar. Bukan kekuranganku yang besar,
tapi Tuhankulah yang besar. Karena Tuhan ajaib, karena Tuhan hidup, Tuhan luar biasa. Aku akan melihat kemenangan, mujizat Tuhan dinyatakan atas hidupku. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang mengucap syukur pagi hari yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan, menyatakan kasih-Mu. Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tepuk tangan pujian syukur kita buat Tuhan bersama. Beri kemuliaan, kemuliaan, hormat, pujian. Kami sembah Yesus. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Oh, sebab Kau yang raya. Kami angkat suara pujian, kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Kami katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti-Mu. Lagi katakan dengan ucapan syukur, dengan iman percaya kita.
akan kau terima. Sorakan haleluya. Untuk setiap mujizat yang kau lihat. Sorakan haleluya. Untuk setiap kemenangan yang akan kau terima. Sorakan haleluya. Berikan kemuliaan, pujian, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, keajaiban Tuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Penyediaan sedang terjadi, penghidupan sedang terjadi kepada anak-anak-Mu yang sungguh berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan tahu setiap hati, Tuhan tahu setiap air mata, Tuhan tahu setiap tangan yang terangkat, Tuhan tahu setiap hati yang berharap berseru kepada Tuhan Yesus. Hamba tidak tahu apa yang hari ini anak-anak-Mu doakan Tuhan, tapi Engkau tahu, Engkau yang menyelidiki hati, Engkau yang menilik hati. Bangkitkan iman yang lemah ya Tuhan. Angkat mereka yang lemah ya Tuhan. Berikan tangan-Mu Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini membutuhkan pertolongan, penyertaan, mujizat bagi hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan, di live streaming sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau Tuhan yang menembus ruang dan waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan dinyatakan bagi hidup orang percaya. Mereka yang bingung, mereka yang bimbang, mereka yang mencari kebenaran, Tuhan Yesus nyatakan pada hari ini segala tembok penghalang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu besar. Bukan penyakit kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar. Bukan kesulitan kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar. Bukan kekurangan kami yang besar, tapi Tuhan kami yang besar. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Tuhan jadi rema baru, kekuatan baru bagi kami. Untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami melihat kemenangan, sukacita. Kami melihat damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal pikiran manusia, memenuhi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat petunjuk-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tanda mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami pada pagi ini Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap karir, setiap usaha, setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati lipat kali ganda bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan Yesus dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku syukurku buat hari yang Kau beri. Takkan bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap pesembah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari. Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan darah-Mu tercurah. Sama-sama kami bagi menyucikan
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai bersama keluarga. Rukun damai, berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi keluargaku. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga, kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru diurapi, disucikan oleh darah Yesus. Pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak COVID, kami tolak pneumonia oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC. Tidak ada flek, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, tidak katarak, peredaran darah kami diberkati. Oleh darah Yesus, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas sehat, usus sehat. Dalam nama Yesus, tidak keropos tulang. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Bersama-sama secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan. Saudara boleh naikkan doa kepada Tuhan. Jangan diminum dulu, saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi doamu. Minta pada Tuhan Yesus. Katakan apa yang hari ini menjadi pokok doa setiap saudara. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, minta kepada Tuhan Yesus. Miserahkan Pak Asikin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, paru-parunya normal sembuh, paru-paru baru, kami tolak prostat, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat kesembuhan. Mujizat masih ada bagi orang-orang percaya. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar
kepada gereja Tiberias. Perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana Tuhan pelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat, fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah untuk pesta di sorga, tubuh kemuliaan, perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan, apa yang kami pegang, kami injak, berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, mari kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesuslah yang layak menerima kemuliaan, pujian, syukur dari setiap umat kesayangannya. Mari saudara yang ada minyak, angkat minyak saudara. Saudara yang di live streaming, angkat minyak saudara. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya sorga. Maka Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Roh Kudus menyertai, mengurapi saudara dan saya. Kita dijaga malaikat. Saudara dan saya suatu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus untuk kita terbang ke sorga. Pesta di sorga. Keluargamu, keluargaku, pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya, kita dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita sehat, umur panjang, tegap sentosa, diurapi. Dalam nama Yesus berbahagia bersama dengan keluarga besar kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami menyerahkan dalam nama Yesus setiap pokok doa umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan kabulkan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat sudah dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersorak kemenangan. Dalam nama Yesus bagi janji Tuhan. Sebagaimana tembok itu belum runtuh, tapi bangsa Israel sudah bersorak. Maka sorakan bangsa Israel meruntuhkan tembok itu karena tangan Tuhan, karena kuasa Tuhan bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan, sebelum jawaban doa itu dinyatakan dalam hidup kami, kami bersorak Tuhan baik. Kami bersorak puji Tuhan, sebab Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Maka kami akan melihat mujizat terjadi, jawaban doa diberikan, keajaiban Tuhan diberikan kepada orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa untuk rumah, berkati Tuhan, punya rumah di bumi di sorga. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, berkati Tuhan, mereka ada pasangan sepadan. Tuhan beri suami yang baik, istri yang baik. Tuhan beri keturunan ilahi, 2-3 orang keturunan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati setiap perjalanan langkah kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing berbahagia. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan bagi gereja Tiberias. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk janji yang Tuhan Yesus nyatakan kepada gereja Tiberias. Berkati ya Tuhan Yesus tanggal 22 Mei acara ibadah yaitu KKR ulang tahun gereja Tiberias, persekutuan doa
yaitu 22 Mei, yaitu bagi Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, 37 tahun Tuhan Yesus telah menyertai. Berkati ya Tuhan acara di tempat ini bersama dengan Gembala Sidang live streaming. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga setiap para jemaat Tuhan yang akan hadir, Tuhan Yesus menyertai, memberkati pembukaan Gereja Tiberias Raja Wali Surabaya, pembukaan Gereja Tiberias Sentul. Tuhan Yesus memberkati Winter Camp 2025. Tuhan Yesus memberkati Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa bersama dengan keluarga besar. Berkati Bapak Pendeta Argo Pariaji, berkati setiap kami ya Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Henry dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga. Dalam nama Yesus, berkati Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya berhasil. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga, Pak Andre dan keluarga. Tuhan berkati Lina bersama dengan orang tua. Dalam nama Yesus, berkati Daniel William. Berkati Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Kami mengucap syukur untuk kasih dan janji Tuhan bagi kami. Worship team yang melayani pada pagi ini diberkati disayang Tuhan. Para usher, tim event, soundman, operator media, guru sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati menyertai. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ku kagum padamu, Bapa cintamu.